Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Walillahi ghaibus samawati wal ard kama amrus sadi illa kalamhil basar aw wa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Hadirin rahimakumullah, bagaimana ini ayat apa surat ini dikatakan ada yang surat Nahl, ada yang katakan surat Ni'am. Surat Ni'am. Surat Nahl karena di dalamnya menceritakan tentang lebah. Yang lebah itu menghasilkan madu. Konon katanya ada cerita waktu Nabi Adam turun dari surga itu membawa satu buah, itu buah tin. Nah, waktu turun ke bumi itu berbondong-bondong semua hewan itu apa selama zaman sekarang sowan kepada Nabi Adam, berbondong-bondong dan mau khidmah semuanya itu kepada Nabi Adam. Tapi ternyata ada 4 hewan yang khidmahnya itu sangat diterima oleh Nabi Adam. Khidmahnya, sowannya ikhlas lah kalau itu. Sebab saya menemukan cerita ini di bab ikhlas. Di bab ikhlas. Khidmah kepada Nabi Adam, sowan Nabi Adam dengan ikhlasnya. Itu 4 hewan yang salah satunya adalah lebah. Nah, akhirnya karena keikhlasannya Nabi Adam bawa buah dari surga, buah tin itu disuguhkan kepada lebah tadi, akhirnya dimakan, akhirnya menghasilkan madu. Ada salah satu hewan lagi dud, itu ulat. Itu hikmahnya tuh gimana, seperti apa? Yang jelas sih ikhlasnya luar biasa. Hikmah kepada Nabi Adam dikasih jamuan berupa apa? Pohon apa, daunnya. Itu tuh daunnya tin. Lah jadilah dari itu sutra gitu. Terus ada 4 hewan lah, nanti cari sendiri yang duanya. Bijang. Seperti itu. Dan itu makanya di sini mengatakan apa Nahl gitu. Sebab ini Nahl itu hal yang sangat luar biasa. Sebab luar biasanya itu ya termasuk apa oleh-oleh Nabi Adam turun ke bumi dari surga itu. Makanya kemanfaatannya luar biasa. Terus surat Ni'am, dikatakan surat Ni'am sebab di sini banyak menyebutkan tentang kenikmatan. Jadi paling minimal kalau orang udah ngaji, udah bisa memahami Nahl itu apa, pusingnya hilang mestinya, Mbak. Yang namanya pusing, stres itu. Betapa kenikmatan luar biasa oleh Allah itu. Luar biasa gitu. Karena kita kan stres karena apa yang dilihatnya adalah kekurangan, rasanya kita tidak dapat apa-apa ya gitu. Maksudnya kalau kita lihat surah An-Nahl itu paling minimal gitu tuh, kalau kita bisa meyakini itu hilang namanya. Oh, kita mah baru 1-2 dari ribuan kenikmatan yang ada dalam diri kita. Baru 1-2 yang hilang. Sedangkan ribuan kenikmatan bahkan jutaan itu masih ada. Kenapa mesti apa memusingkan yang tidak ada cuma 1-2, sedangkan kenikmatan tidak ada sekali. Maka pesan-pesannya tatafakkarun, alakum takilun, ini alakum tashkurun. Nah, terus dalam menceritakan kenikmatan tujuannya bagaimana kita mengimani kepada Allah dan dalam ketaatan kita dengan sebenarnya taat kepada Allah. Dan bagaimana dalam kita ketaatan itu bisa menimbulkan apa, ketakwaan dan ketakutan kita terhadap Allah. Sebab walillahi ghaibus samawati wal ardh. Walaupun diceritakan dalam Al-Quran ini itu tetap aja banyak hal-hal yang gaib yang kita tidak ketahui. Dan tidak ada yang mengetahui kegaiban kecuali
kecuali Allah saja. Umpamanya ada yang tahu, itu pun karena dikasih tahu oleh Allah. Tidak ada manusia itu mengatur hal-hal yang gaib itu. Adapun sebelum makhluk itu diketahui hal yang gaib karena memang dikasih tahu, diberi tahu oleh Allah. Nah, dari gaib itu mestinya menimbulkan khosyah. Sebab ayat-ayat banyak tentang bagaimana man khasyar rahmana bil ghaib, man khasyar rahmana bil ghaib alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Tentang hal yang begitu itu mesti hal yang membuat kita itu rasa timbul ketakutan terhadap Allah, akhirnya tambah ketaatan kita kepada Allah. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Wa ma amrus saati illa kalam khil basar or huwa akrob. Dan masalah yang kita jadi luar biasa dalam sejarah kemanusiaan, apakah bumi ini akan hancur, musnah, itu gimana hancurnya bumi sedangkan luar biasa mataharinya, bintangnya, gunungnya, apa itu bisa, itu bagi Allah itu ila kalam khil basar or huwa akrob, seperti kedipan mata, yang mana kedipan mata kan tanpa beban ya. Kita kerjep-kerjep itu dari bawah ke atas, kedipan mata itu tanpa beban, tanpa merasa kesulitan, tanpa merasa apa, itu masalah hancurnya, masalah semuanya oleh Allah itu seperti kedipan mata saja. Itu seperti kita kedap-kedip hati itu, nggak ada rasa berat, nggak ada rasa gimana gitu. Oh, huwa akrob, bahkan mudahnya, dekatnya itu lebih itu lagi dibanding lamfil basor. Yalah, lebih diitukan kepada bagaimana adab-adab turun kepada kita, artinya kita percaya kepada hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Dan juga kita tahu, kita alami sendiri, Allah mengeluarkan kita dari kandungan ibu-ibu kita, la ta'lamuna syai'a, kita tidak tahu apapun. La yulaju anisan aliman, tidak dilahirkan seorang manusia itu udah jadi orang alim. Jadi semuanya tidak tahu. Wa ja'ala sam'a wal basara wal afidah, lalu la'allakum tashkurun, lalu Allah jadikan untuk kalian sam'a, pendengaran, absor, penglihatan, wal afidah, dan hati atau akal. La'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. Coba kita kalau di sini semuanya itu penglihatan normal, pendengaran normal, pikiran jalan, kok masih tidak bisa bersyukur gitu tuh. Kan aneh sebenarnya. Ya kalau itu kan nikmatan ya udah bisa dikatakan informasi itu dari tiga ini. Kita jadi pinter, jadi apa itu dari tiga ini. Kalau tidak dari mendengar ya pasti dari melihat. Kalau tidak mendengar, melihat pasti dengan berpikir. Dari berpikir akhirnya oh iya. Nah, kalau penglihatan dan pendengaran itu jelas, kalau sering dikatakan bahwa nilai pendengaran dan penglihatan itu lebih utama pendengaran, makanya selalu didahulukan yang namanya pendengaran itu, selalu didahulukan. Ya salah satu keistimewaannya apa? Kalau penglihatan cuma sebatas satu arah saja kalau penglihatan mah. Tapi kalau pendengaran, orang yang ada di belakang kita ngomong ya kita terdengar gitu. Kalau pendengaran mah di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Tapi kalau penglihatan cuma di depan, makanya terbatas gitu. Makanya pendengaran itu lebih utama. Lebih utama lagi adalah akal, afidah. Kalau penglihatan itu sifatnya juz'iyah, pendengaran juga sifatnya juz'iyah, satu persatu bisa didengar, bisa dilihat. Tapi kalau secara kulinya, berpikirnya itu tidak bisa kecuali oleh akal, oleh afidah. Makanya di ayat lain apa sih? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaik kana anhu mas'ula.
Jangan sekali-kali kita lepaskan pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita kepada hal yang kita tidak mengetahui hukumnya. Sebab itu akan dipertanyakan gitu. Kita penglihatan kita kemana itu akan dipertanyakan itu. Pendengaran kita dengar ini itu akan dipertanyakan. Hati kita bersihkan ini itu akan dipertanyakan. Anhu mas'ula akan dipertanyakan. Sebab itu ya kenikmatan yang luar biasa. Apalagi yang sifatnya luar biasa seperti pendengaran mata. Lidah aja kita makan enak umpamanya. Kopi itu akan dipertanyakan itu tuh. Akan dipertanyakan. Kita bisa jalan itu akan dipertanyakan. Walatus alunna yauma idzin anin na'im. Dan di hari kiamat sungguh akan dipertanyakan tentang semua kenikmatan-kenikmatan yang pernah kita rasakan. Nanti kan sangat enak sekali Allah itu. Kita pusing aja rasanya di dunia itu. Enak kamu tuh kenikmatannya kemana semua? Kenikmatan yang Allah berikan tuh bisa jalan, bisa napas, bisa itu tuh kemana semua itu dilupakan gitu tuh. Yang dirasanya tuh pusing aja. Manusiawi yang sangat tingkatan paling bawah kemanusiaannya itu. Diomongan malah manusia. Jadi kemanusiaannya paling bawah. Jadi belum jadi insan yang sebenarnya. Jadi kita tidak tahu apa-apa lalu kita jadi tahu apa-apa lewat pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, makanya ininya la'allakum tashkurun. Alam yarau ila tayri mustakharatan fi jawi sama ma yumsikuhunna illallah. Coba kamu lihat dengan mata. Burung terbang di awan. Itu apa memang diizinkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Terus lari kemana-mana terus hinggap. Dia hinggap itu semuanya itu dia lepas, dia hinggap, dia apa itu illallah yang dia menerbangkan, yang dia hinggap apa. Jangan kamu pikir karena memang burung itu ya ahli seperti itu, ahli terbang. Tidak itu. Itu ada sang maha penggerak. Sang maha penggerak. Dia terbang, dia hinggap, dia pelok, semuanya itu ada sang maha penggerak. Nah kita kalian normal saja. Tapi bagi orang-orang yang itibar, lihat batu jadi pelajaran, lihat bunga jadi lihat apapun yang dilihat itu. Kita kan lihatnya dia adatnya saja lah. Emang burungnya seperti itu, ikannya seperti itu. Di apa ikan jalannya di laut, di apa di sungai, apa di air, jalan-jalan gitu tuh. Ya emang ikan seperti itu. Sebenarnya semuanya itu ya jalan bisa apa itu atas kehendak, atas izin. Dan kita anggap itu atas suatu yang sifatnya apa dia punya kemampuan seperti itu dengan sendirinya, jangan. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yu'minun. Dan semua manusia, yang namanya manusia pusing kok ikan bisa jalan-jalan di air enak, ikannya juga pusing, manusia kok bisa jalan-jalan di udara. Saya mah nggak kuat katanya. Kata ikan tuh, kalau ke darat nggak kuat saya tuh, nggak sesek napasnya. Manusianya pusing, ikan saya mah kalau di air terus sesek napasnya. Nah itu kan kalau tanpa ada yang menghendaki itu tidak bakalan terjadi hal seperti itu. Bagaimana burung bisa terbang ke sana kemari? Itu harus jadi ayat kalau kita beriman. Sebab inna fi dzalik la ayatil liqaumi yu'minun. Lah ayatnya ayat kauniyah gitu, ayat kauniyah. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min julil an'ami buyutan tastaqifunaha yawma dhanikum wa yu'matukum wa min aswariha wa bariha wa matu asyariha wa atatu wa mata'an ila ilahi. Kita kadang-kadang yang sering terjadi, pokoknya Allah itu memberi peringatan hal-hal yang di sekeliling kita saja yang mudah-mudah. Kita punya rumah,
Ja'alalakum min buyutikum sakana. Dengan rumah kita akhirnya bisa tenang, bisa istirahat, bisa apa. Rumahnya kadang-kadang ada dari batu, dari beton, ada dari bata, dari apa. Wa ja'alakum min ja'ami. Kita juga kadang-kadang bepergian. Juga kita buat rumah. Rumahnya sederhana, yaitu buat kemah, buat kubah yang bisa dibawa pergi bongkar pasang. Gimana kita kalau rumah itu seperti rumah ini, kita bisa lah dibawa-bawa kemana-mana gitu rumahnya, ya kan repot. Tapi Allah buatkan rumah yang kalau kamu bepergian kamu akan ringan dibawa-bawa. Itu dengan dibuatkan apa kemah seperti itu bisa rumah-rumahan itu rumah-rumahan. Malah kalau zaman-zaman dulu itu rata-ratanya gitu, rumah itu sehari kena angin roboh gitu, udah gitu aja rumahnya. Kenapa kamu tuh kalau buat rumah tuh ya minimal 1 tahun katanya, ada yang gitu. Oh sehari roboh buat lagi, sehari roboh. Ya siapa yang menjamin usia saya akan 1 tahun katanya. Yang menjamin usia saya akan 1 tahun itu siapa? Ya kita ya untuk sehari aja lah, itu juga kalinya kelamaan katanya sehari juga. Tahu masih hidup enggak saya itu untuk besok. Jadi buat rumah sekedar aja. Itu ya kita kan tidak seperti itu. Ya itu sebenarnya kenikmatan Allah, kita dikasih rumah, buat rumah yang modelnya seperti ini. Rasanya kan bisa sendiri saja. Itu tidak dibuat oleh Allah itu. Rasanya gitu tuh, Allah ja'alalakum min buyutikum sakana. Allah telah menjadikan untuk kalian rumah-rumah. Berarti kan Allah yang menjadikan untuk kita. Selama ini rumah kita itu bukan dijadikan oleh Allah. Kita aja yang buat dengan uang kita dan rasanya itu. Artinya seperti itu kesalahan besar bagi orang yang beriman. Sebab ja'alalakum min buyutikum, Allah telah menjadikan untuk kalian rumah kalian dijadikan tempat berteduh, tempat bernaung, dijadikan tempat kamu istirahat. Selama ini kan kita tidak merasa rumah kita dibuat oleh Allah. Kapan Allah buatnya? Itu kalau orang yang beriman tidak seperti itu. Wa ja'alalakum min an'ami, juga seperti kita buat kemah apa itu tetap Allah menjadikan untuk kita. Tahifunaha, kita ringan bawanya, pindah-pindah yaumadin suatu kita bepergian, wa yauma iqamatikum suatu kita mukim. Kita bepergian dibawa ringan. Kita udah istirahat dibuat rumah sementara. Itu dibuat semuanya itu dibuat oleh Allah sebenarnya mah untuk kita gitu tuh. Kita kan tidak pernah berpikir sama sekali ke arah sana itu. Wa min aswabiha wa aubariha wasyariha, dan yang namanya dari wonam, dari bulunya, dari bulu kasar, bulu halus, itu apa semuanya itu jadi peralatan-peralatan yang kita membuat kita itu maunya tidur dari nyaman dengan bantal dengan apa, udah itu pemberian Allah yang kita sering kali kita lupakan. Tidur nyenyak rasanya itu udah beli sendiri, gitu sendiri, padahal semuanya itu bahannya itu oleh Allah semua gitu tuh, gratis. Cuma kita beriman, disuruh beriman, disuruh ibadah titik, itu aja. Dengan dikasih akal, dengan dikasih mata, dengan dikasih pendengaran, udah kita tuh disuruh supaya iman beribadah, bersyukur kepada Allah. Intinya hadirin rahimakumullah, pada malam ini menjelaskan tentang kenikmatan Allah, tentang hal-hal yang gaib kita yakini itu punya Allah, dan kita dikasih amanat yang luar biasa, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Jangan sampai itu kita lepas itu tanpa kita tahu hukumnya, sebab semuanya akan kita